Kalau di wilayah kerja Anda terdapat banyak laporan mengenai pelayanan yang lambat dan tidak efisien. Berarti ada keluhan ya teman-teman ya. Keluhan apa? Ada keluhan warga mengenai pelayanan di kantor Anda. Nah, sebagai seorang ASN yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal wawancara P3K 2024. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua soal nomor 1. Di wilayah kerja Anda, terdapat peningkatan jumlah laporan mengenai pelayanan publik yang terlambat dan tidak efisien. Sebagai seorang ASN yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tindakan Anda sebaiknya A. Mengabaikan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai keluhan biasa dari masyarakat yang tidak puas. B. Menyalahkan pegawai yang bertugas di pelayanan publik. C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan publik. D. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami prosesnya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal tadi dijelaskan kalau di wilayah kerja Anda terdapat banyak laporan mengenai pelayanan yang lambat dan tidak efisien. Berarti ada keluhan ya teman-teman ya, keluhan apa? Ada keluhan warga mengenai pelayanan di kantor Anda. Nah, sebagai seorang ASN yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, berarti kita pilih jawaban jika ada keluhan, berarti solusinya itu perbaikan ya teman-teman ya. Kita pilih jawaban kita mau memperbaiki. Ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai keluhan biasa dari masyarakat yang tidak puas. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau keluhan diabaikan, maka laporan akan makin meluas, akan makin tambah banyak, dan warga tidak percaya lagi dengan pelayanan kita nanti ya. Jadi yang A kurang tepat. Kita lihat jawaban yang B. Menyalahkan pegawai yang bertugas di pelayanan publik. Ini tidak ada solusi teman-teman ya. Kita hanya menyalahkan saja. Ini juga bukan solusi. Siapa tahu bukan pegawainya yang salah. Ada hal yang lain yang bisa membuat pegawai itu lambat dalam melayani. Jadi yang B ini kurang tepat. C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan publik. Yang C ini bagus ya teman-teman ya. Kita evaluasi dulu apa kesalahan selama ini. Nah, setelah itu baru bisa diperbaiki. Nah, yang C ini bagus teman-teman. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang D. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami prosesnya. Di soal dijelaskan kalau laporan itu Kalau laporan itu mengenai pelayanan publik, pelayanan ASN ya teman-teman ya.
Jadi yang D ini kurang tepat, teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan publik. C poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Anda diberikan tugas untuk memimpin sebuah proyek yang sangat penting dan menantang di tempat kerja Anda. Namun, Anda merasa kurang percaya diri dan khawatir tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Tindakan Anda sebaiknya A. Menunda-nunda mengerjakan proyek tersebut. B. Menerima tugas tersebut, tetapi meminta bantuan dari rekan kerja atau atasan untuk menyelesaikan. C. Menerima tantangan tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. D. Menolak tugas tersebut. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Pada soal dijelaskan kalau Anda diberikan tugas untuk memimpin sebuah proyek yang sangat penting. Nah, kemudian Anda nih merasa kurang percaya diri dan khawatir tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, jika mendapat soal seperti ini ya teman-teman ya, pilihlah teman-teman tidak menolak pekerjaan tersebut walaupun teman-teman kurang percaya diri ya. Pilihlah yang teman-teman tetap menyelesaikannya dengan baik. Nah, kira-kira di pilihan jawaban A sampai D, mana yang merupakan jawaban yang paling baik? Coba kita lihat satu per satu. Jawaban A, menunda-nunda mengerjakan proyek tersebut. Tidak baik ya teman-teman ya. Suatu tugas yang diberikan kepada kita, baik itu kecil, baik itu tugas yang berat, tidak boleh kita tunda ya. Yang A kurang tepat. Coba kita lihat jawaban yang B. Menerima tugas tersebut, tetapi meminta bantuan dari rekan kerja atau atasan untuk menyelesaikannya. Nah, yang B ini bagus ya teman-teman ya. Kita terima tugas tersebut. Nah, tetapi kita minta bantuan dari rekan kerja atau atasan untuk menyelesaikannya. Nah, yang B kita tahan dulu teman-teman. Ingat, jangan langsung dipilih ya teman-teman ya. Belum tentu yang B ini punya nilai yang paling tinggi. Kita lihat dulu yang C teman-teman. Menerima tantangan tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, yang C ini teman-teman lebih baik daripada yang B. Kenapa yang C lebih baik daripada yang B? Yang B ini seakan-akan kita sangat butuh bantuan dari rekan kerja atau atasan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Masalahnya, bagaimana kalau mereka tidak bisa membantu? Nah, berarti yang B ini masih kurang tepat, teman-teman ya. Nah, yang C kita bandingkan dulu dengan yang D. D menolak tugas tersebut. Sudah pasti nilainya kecil ya, teman-teman ya. Jadi nilai yang memiliki, jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang C. Menerima tantangan tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 3. Yopal sering membeli kopi di warung X karena rasanya enak. Setelah minum kopi hari ini, Yopal merasa diare. Yopal menceritakan hal tersebut kepada temannya. Kemudian temannya menyarankan untuk berhenti membeli kopi di warung X. Temannya menawarkan untuk membeli kopi di warung Y, sebab warung Y kopinya lebih terkenal. Tindakan Yopal sebaiknya adalah A. Memikirkannya untuk pindah langganan ke warung Y. B. Membeli kopi di warung Y saja, agar aman dari diare. C. Tetap membeli kopi di warung X, sebab diarenya bukan karena kopi. D. Warung yang terkenal pasti memiliki kualitas tinggi. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama.
Di soal dijelaskan kalau Yopal merasa diare setelah minum kopi di warung X ya teman-teman ya. Padahal warung X itu adalah langganannya. Nah, Yopal menceritakan kepada temannya, kemudian temannya menyarankan untuk berhenti membeli kopi di warung X. Nah, lebih baik membeli kopi di warung Y. Tindakan Yopal sebaiknya. Perhatikan teman-teman. Pada soal dijelaskan kalau Yopal ini tiap hari langganan dia membeli kopi di warung X. Nah, tetapi pada hari ini ketika dia habis minum kopi dia diare. Berarti baru sekali ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang paling baik ya teman-teman ya. Yang A, memikirkannya untuk pindah langganan ke warung Y. Kurang tepat teman-teman. Kenapa kurang tepat teman-teman? Nah, Yopal ini baru merasa diare pada hari ini. Sedangkan pada hari sebelumnya, Yopal itu udah sering membeli kopi di warung X teman-teman. Nah, berarti dengan kata lain belum tentu kopi tersebut yang membuat Yopal diare. Mestinya sebelum Yopal memutuskan untuk pindah langganan kopi, Yopal pastikan dulu makanan atau minuman apa yang menyebabkan Yopal diare. Berarti yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, membeli kopi di warung Y saja agar aman dari diare. Sama seperti yang A tadi, masih kurang tepat. Yang C, tetap membeli kopi di warung X sebab diarenya bukan karena kopi. Nah, yang C ini bagus ya teman-teman ya. Yang C ini bagus. Bisa saja Yopal kena diare itu karena makanan. Kenapa? Karena Yopal udah tiap hari minum kopi di warung X. Tapi tidak terjadi apa-apa. Berarti bukan gara-gara kopi. Nah teman-teman ya. Berarti yang C ini bagus teman-teman jawabannya. Kita bandingkan dengan yang D. Warung yang terkenal pasti memiliki kualitas tinggi. Ini hanya pendapat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Tetap membeli kopi di warung X sebab diarenya bukan karena kopi. C poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, 1 ada di D. Soal nomor 4. Anda memiliki teman yang memiliki sebuah warung makanan. Ia memiliki sebuah makanan varian baru. Anda diminta untuk mencicipinya. Ternyata makanannya tidak enak menurut Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan kritik bahwa makanannya tidak enak. B. Memintanya ikut mencoba agar ia tahu rasa makanannya tidak enak. C. Mengatakan makanannya enak agar ia tidak tersinggung. D. Mencicipinya, kemudian izin ke kamar mandi untuk memuntahkannya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diminta oleh teman Anda untuk mencicipi makanan terbarunya, kemudian ternyata setelah Anda makan makanannya tidak enak. Nah, sikap Anda. Kalau Anda mendapatkan soal seperti ini teman-teman, pilihlah jawaban yang paling positif. Apa? Jujur teman-teman ya. Walaupun menyakitkan, tapi kita tetap harus jujur. Kita sampaikan kalau makanannya tidak enak. Nah, sekarang kita lihat di antara pilihan jawaban A sampai D, mana yang memiliki nilai tertinggi. Yang A, memberikan kritik bahwa makanannya tidak enak. Bagus ya teman-teman ya. Jujur ini yang A ya teman-teman ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang B. Memintanya ikut mencoba agar ia tahu rasa makanannya tidak enak. Kurang tepat teman-teman. Lebih baik kita katakan langsung kalau makanannya tidak enak. Tidak perlu meminta dia untuk mencicipi ya teman-teman ya. Jadi yang B masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan yang A dengan yang C. Mengatakan makanannya enak agar ia tidak tersinggung. Ini bohong ya teman-teman ya. Yang C ini adalah jawaban yang tidak positif, yang negatif. Yang C ini bohong ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang D, mencicipinya, kemudian izin ke kamar mandi untuk memuntahkannya. Yang D ini kurang sopan ya teman-teman, tidak baik ya. Lebih baik
disampaikan saja langsung dengan orangnya kalau makanannya tidak enak. Agar apa? Agar orang tersebut bisa memperbaiki masakannya sebelum dijual. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Memberikan kritik bahwa makanannya tidak enak. Jadi poin tertinggi 4 ada di A, poin tertinggi 3 ada di B, poin tertinggi 2 ada di C, dan poin tertinggi 1 ada di D, teman-teman ya. Soal nomor 5. Anda ditempatkan di sebuah kantor cabang yang berada di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai. Sikap Anda. A. Menunggu sampai kondisi kantor cabang tersebut diperbaiki sebelum mulai bekerja secara maksimal. B. Beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mencari cara untuk tetap produktif meskipun dengan keterbatasan fasilitas. C. Mengajukan permohonan pindah tugas. D. Merasa frustasi dan mengeluh tentang kondisi kerja yang tidak nyaman. Baiklah teman-teman, silahkan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditempatkan di kantor cabang yang berada di daerah terpencil dengan akses internet terbatas dan fasilitas yang kurang memadai. Sikap Anda. Teman-teman, jika Anda mendapatkan soal seperti ini teman-teman ya, pilihlah yang jawaban yang teman-teman itu bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang teman-teman ya. Teman-teman mampu beradaptasi dengan segala kondisi ya teman-teman ya. Kita coba lihat jawaban yang A. Menunggu sampai kondisi kantor cabang tersebut diperbaiki sebelum mulai bekerja secara maksimal. Yang A ini berarti orangnya tidak bisa beradaptasi ya teman-teman ya. Bukan ini yang diinginkan oleh pemerintah kita. Jadi yang A masih kurang tepat. Yang B, beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mencari cara untuk tetap produktif meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Yang B ini bagus ya teman-teman ya, beradaptasi dengan kondisi yang ada, kemudian kita cari cara agar tetap produktif meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada di kantor kita. Yang B ini bagus teman-teman. Jangan langsung dikunci jawabannya. Kita bandingkan dulu dengan yang C dan D ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dulu dengan yang C. Mengajukan permohonan pindah tugas. Berarti ini udah menyerah ya teman-teman ya. Ini berarti orangnya tidak bisa beradaptasi ya teman-teman ya. Yang C ini masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Merasa frustasi dan mengeluh tentang kondisi kerja yang tidak nyaman. Yang ini juga bukan orang yang bisa beradaptasi dengan baik teman-teman. Dengan frustasi dan mengeluh, kondisi perusahaan juga tidak bisa menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Nah, kondisi tidak bisa berubah menjadi lebih baik dengan hanya mengeluh. Jadi jawaban D ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang B. Beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mencari cara untuk tetap produktif meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Jadi poin 4 ada di B ya teman-teman ya. Poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk hari ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza. Dan jangan lupa follow juga TikTok Pak Reza.